Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di SMIT, warna-warni diskusi ala milenial Smoky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Sehat selalu, bahagia selalu, harus Harus, pastinya. Kak Bilkis, gimana nih kabar? Alhamdulillah aku baik sih, walaupun agak lagi sakit hati. Aduh, tapi sakit hati gading. kenapa? Bahagia kita ada podcast guys. Oke, ngomong-ngomong teman-teman selama pandemi ini udah ngapain aja nih? Mungkin ada pengalaman unik atau apa nih? Kalau aku kemarin ya sedikit cerita, kemarin aku join di kepanitiaan Graso yang dibawahi oleh Dinas Pendidikan Surakarta yang dilangsungkan pada tanggal 18 dan 19 September tahun 2021. Mungkin Kak Bilkis ada pengalaman unik selama pandemi? Kalau aku sih cuma fokus ke sekolah online aja sih. Oke, fokus Iya. sekolah ambis ya, tinggal Sebenarnya enggak, cuman enggak banyak ikut kegiatan aja. Oke, jadi membatasi kegiatan di luar ya? Iya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih, akan tak kenal maka kenalan. Karena kalau yang disayang takutnya di ghosting. Aduh. Kenapa harus itu sih? Oke, perkenalin, nama aku Sidam. Nama aku Bilkis. Tadi kita sempat nyinggung soal pandemi nih kan. Nah, pandemi itu sendiri pasti nggak apa ya, tidak jauh-jauh sama yang namanya daring atau sekolah online nih kan. Nah, kalau sekolah online tuh menurutku kurang efektif ya, karena yang pertama aku sendiri kendala sinyal sama kuota. Iya. Dulu sebelum aku ganti handphone juga kendalaku sama device yang memorinya penuh lah, yang HP-nya nge-hang lah kayak gitu. Kalau Kak Bilkis sendiri ada kendala nggak sih selama sekolah online? Kendala ada sih, banyak banget sih, kayak lagi zoom gitu tiba-tiba terus wifi mati kan. Aduh, itu rada ngueng ya. Terus mati, benar mati. Aduh ya udah sih. Itu pasti Tapi langsung kalau panik bisa ya. mulai, Oke. ya. Karena banyak banget kendala itu, aku lebih prefer ke offline sih Kak. Sama sih. Sama? Sih, aku juga prefer ke offline. Ngomong-ngomong tentang offline nih, jadi ada kabar gembira. Kalau tingkat penyebaran virus corona di Indonesia tuh udah mulai menurun. Wih, Ya. mulai menurun berarti bakalan ada kabar bagus nih untuk siswa-siswa. So pasti, jadi udah ada PTM juga kan, pembelajaran tatap muka. Udah dimulai di beberapa sekolah, hampir semua sekolah. Dan pasti teman-teman semua pasti bakalan excited banget semisal besok sudah dilaksanakan PTM dengan keseluruhan dan secara merata ya. Yang nggak bakal bosan-bosan lagi di rumah, ketemu teman-teman, ya kan? Iya, benar banget. Pastinya seru banget sih nanti. Nah, kita bakalan ngomongin tentang sekolah offline untuk episode podcast kali ini. Kita bersama besar, yaitu Andika Chandra Kayana dari kelas 11 MIPA yang kemarin habis juara 1 FLS 2N se-Jawa Tengah dan juara 3 FLS 2N tingkat SMA se-Indonesia. Keren banget kan. Oke, langsung aja kita ke Andika. Halo Adika, Halo, gimana kabarnya nih? baik, puji Tuhan. Oke, nah Adika, udah siap belum nih kita mau tanya-tanya sepanjang podcast hari ini? Siap. Siap dulu ya, bakal banyak banget nih pertanyaan. Dan kita bakalan nanti membahas tentang sekolah offline dan sekolah online di. Oke. Buat pertanyaan pertama langsung aja ya. Yang pertama, gimana nih pendapat Andika soal sekolah offline yang udah ada PTM simulasi gitu kan? Gimana pendapatnya? Ya, kalau menurutku udah bagus ya. Kan COVID-nya udah turun jadi boleh PTM. Apalagi kemarin aku udah 2 kali PTM di SMA 7. Oke, berarti udah ngerasain ya kayak. Gimana nih rasanya ketemu sama teman-teman, apalagi udah mungkin selama COVID-19 ini belum pernah, bahkan jarang. Belum ketemu kan. Oh, belum pernah ketemu? Cuma sekali kayaknya. Oh, cuma sekali. Kalau yang bener-bener di sekolah gitu nggak pernah. Belum pernah. Belum pernah. Ya, sama sih. Oke, untuk Adika sendiri tim ke offline apa online sih? Offline. Oke, offline. Kenapa Kenapa tuh? offline? Kemarin setelah 2 hari PTM itu gurunya lebih bisa jelasin offline daripada online. Oh, jadi gurunya juga lebih enak kalau Iya. jelasin offline ya daripada online ya? Mungkin kan
kalau online kan gurunya bingung harus record atau gimana. Tapi kalau offline kan langsung. Iya, udah kayak ya balik ke zaman dulu Iya. lah. Terus kan kayak kelihatan juga ya paham apa enggak muridnya. Terus kan kalau guru lihat, oh ini anak udah paham, oh ini belum bisa dijelasin ulang gitu ya. Iya sih. Terus ini lanjut. Kalau Adika lebih setuju nggak? Setuju nggak kalau sekolah offline itu better daripada online? Aku setuju. Setuju sih ya. Setuju offline. Itu kenapa tuh? Lebih setuju ke lebih Karena better sekolah betternya offline? apa gitu? Plus-plusnya apa gitu? Plusnya tadi aku kan udah sebutin kalau gurunya bisa lebih jelasin. Terus yang kedua bisa ketemu teman juga. Jadi kayak ya kayak sekolah kayak biasa dulu lah. Iya, ya, pada umumnya ya lah. Iya. Ya, pada dulu. Oke. Terus tapi kemarin tuh pas belajar selama sekitar setahun lebih ya di rumah aja tuh cara belajarnya gimana sih kok bisa sampai bisa serius gitu loh, terus bisa sampai juara 1 FSL 2N FLS 2N. Oh iya. Itu Aduh. gimana sih cara belajarnya tuh? Kalau buat FLS kan aku ikut cabang gitar solo. Iya. Untuk latihannya itu kebetulan aku udah ikut kursus di Iya. suatu lembaga. Jadi per minggu sekali itu aku pasti kursus. Terus kalau untuk latihan di rumah sih paling setelah PJJ itu aku nyempetin buat latihan. Oh, jadi pintar-pintar manajemen waktu ya kayak. Oke. Nah, menurut pengalaman Andika kemarin selama PTM di SMOPI, itu syarat apa aja sih yang harus dilakuin supaya kita bisa melakukan PTM? Kemarin harus taat prokes yang paling penting sih. Oke, taat prokes. Kalau semisal ada syarat-syarat semisal harus vaksin dulu atau gimana gitu, ada nggak? Enggak. Kemarin juga apakah ada bikin bentuk surat pernyataan orang tua? Iya. Nah, itu perlu ya? Iya perlu. Oke. Sama syaratnya cek suhu badan sih. Iya. Itu salah satu prokes ya. Iya. Kemarin juga harus pakai face shield kalau nggak salah. Oh iya, yang nggak bawa dikasih dari sekolah. Iya. Iya. Terus kan ada nih orang tua yang kadang tuh nggak setuju kalau anaknya tuh masuk sekolah offline gitu. Mungkin takut atau kenapa. Terus kalau menurut Adika tuh gimana ya supaya bisa bujukin orang tuanya biar bisa masuk sekolah gitu? Kalau menurutku sih buat bujuk orang tuanya kan kemarin itu kan per sekolah tuh udah ngadain vaksin ya. Iya udah. Buat murid-muridnya ya dikasih tahu aja kalau sebagian besar lah pasti udah divaksin. Iya, Jadi harusnya lebih aman ya. Iya sih setuju juga sih. Nah, semisal ada teman-teman nih yang nonton di rumah, mungkin Andika bisa kasih saran buat orang tuanya yang melarang benar-benar kekeh melarang anaknya buat sekolah offline tuh karena takut banget anaknya pulang-pulang bawa virus kayak gitu. Mungkin ada saran buat teman-teman di rumah? Saran sih yang penting pertama harus vaksin lah itu. Vaksin tuh wajib banget menurutku. Terus prokes yang kedua menurutku itu aja sih. Oke, jadi Ngomong soal prokes, kan anak SMA ya, SMA, terus kayak mungkin di sekolahnya prokes nih, kita sama prokes, tapi keluar gitu, tiba-tiba main, tanpa pihak sekolah tahu, orang tua nggak tahu, terus tiba-tiba main, kayak gitu. Kalau menurut Adika gimana? Main aja nggak apa-apa asal bisa jaga tetap maskeran, apa baiknya jangan main dulu nih gitu? Itu balik ke masing-masing pribadinya ya. Tapi kalau menurutku kayaknya habis PTM itu langsung pulang aja. oke, langsung pulang tanpa mampir-mampir ya. Iya. Tuh dengerin Kak Bilkis, Aduh. jangan mampir-mampir dulu. Iya, oke siap. Oke, nah untuk Andika sendiri perbedaan antara sekolah offline sama online apa sih yang kamu rasain? Kalau offline lebih materinya lebih masuk yang pertama. Yang kedua juga kalau belajar itu ada temannya itu lebih seru menurutku. Iya, seru ya. Iya. Semangat juga ya. Iya, Ada motivasi ya, motivasi tambahan. Oke.
Nah, cara Adika sendiri untuk apa ya, ngasih pemahaman untuk teman-teman yang cara beradaptasi dari sekolah online ke sekolah offline itu gimana sih? Mungkin ada teman-teman yang masih kaget sama tiba-tiba sekolah offline gitu kan, mungkin udah terlalu nyaman di zonanya mereka di sekolah online gitu. Kalau dari aku harus biasain buat kebiasaan kayak dulu waktu sekolah offline yang kayak dulu. Jadi misalnya harus kalau buat pelajaran ya harus lebih paham materinya, tambah belajar mungkin dari les atau sekarang kan banyak ya kayak aplikasi-aplikasi buat belajar kan. Iya. Iya, jadi kita back lagi ya, kalau dulu offline aja bisa, kenapa kita offline lagi nggak bisa? Iya, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita seperti itu. Tapi kalau Adika ada yang ditakutin nggak kalau masalah offline? Maksudnya kan online tuh plus-plusnya banyak banget, dari kita bisa dari belajar ngerjain tugas di rumah tuh bisa dibantuin sama aplikasi-aplikasi, dibantuin teman kayak gitu, terus tiba-tiba masuk ada rasa gimana gitu, kayak nyesel atau kurang suka sama sekolah offline dikit-dikit gitu, ada nggak? Iya mungkin Ada. kalau plusnya pas online kan mungkin ngerjain tugas bisa lihat buku, Iya. gitu kan, bisa lihat buku LKS atau apa. Tapi Kalau jangan offline, ketahuan. iya. Jangan Kalau offline, ketahuan, iya. kalau offline kan nggak bisa, jadi harus cepat adaptasinya. Iya sih. Terus habis kalau kemarin kan udah ngerasain sekolah offline, itu mau tetap online apa lanjut aja offline? Kalau dari pengalaman PTM kemarin, Aku lanjut. lanjut aja ya, lanjut tantang mundur, Gaspol. gaspol. Oke, kamu kemarin ngerasa asing gak sih tiba-tiba sekolahnya jadi online, terus tiba-tiba sekarang udah offline aja loh? Asik sih, nggak apa-apa sih. Kalau dari aku ya, nggak apa-apa, tetap offline aja. Tapi kaget nggak? Kaget gak kayak tiba-tiba, wah ini abis ini sekolah offline tuh, kamu merasa excited kah atau apa? Pertama ya, kaget kan, karena takutnya nanti sampai sekolah kalau ditanyai gurunya nggak tahu apa-apa. Itu pasti yang ditakutin banyak murid ya itu ya. Ya, tapi ternyata waktu udah PTM, gurunya malah jelasin, jadi malah tambah jelas. Oke, berarti malah yang ditakutin sama anak-anak tuh malah nggak terjadi ya, malah kita malah dibantu sama guru-guru ya. Oke, baik. Terus Adika ada cerita unik atau yang seru atau yang lucu gitu pas selama sekolah offline gitu. Jadi sebelum kita masuk SMA ya, berarti kan SMA belum sama sekali ya. Berarti pas SMP ada nggak cerita unik apa gitu pas offline yang dikangenin gitu? Pengen itu kejadian lagi. Cerita unik mungkin itu sih, kayak kegiatan misalnya kemah atau Kepramukaan gitu ya. Iya. Berarti dulu anak pramuka banget nih Bapak SMP. Iya, dulu aku join itu Dewan Galang. Oke. Oke. Itu join Dewan Galang nih, keren banget. Nah, kamu tuh tipikal orang yang lebih produktif ketika sekolah offline atau sekolah online nih? Mungkin kan ada orang yang ketika sekolah online tuh malah lebih produktif lebih produktif melakukan segala sesuatu karena punya waktu luang, lebih banyak waktu luang untuk mengerjakan segala sesuatu seperti itu. Kamu kalau orang yang seperti apa? Kalau aku produktif di offline sih kayaknya. Lebih ke offline Ya, soalnya kalau online gurunya sih yang penting kayak ngasih tugas gitu kan. Walaupun ada waktu luang tapi juga tugasnya tambah banyak. Tapi kalau offline kan dari sekolah udah dijelasin ini tugasnya pasti yang sesuai sama yang dijelasin itu. Ya, jadi tugasnya nggak menumpuk. Iya, nggak numpuk tugasnya. Terus kan tugasnya banyak banget tuh pas sama online. Itu caranya kalau Adila sendiri suka yang tipe nunda, maksudnya nanti aja, apa yang kerjain buruan dikerjain daripada numpuk gitu. Ada beberapa yang tak tunda pasti. Ada, iya, tapi lebih dominan yang mana?
yang ditunda atau yang disegerain? Kalau dari awal udah jelas materinya apa dan soalnya pas gitu ya sama materinya, pasti Iya. langsung dikerjain. Iya. Terus kan kalau udah habis ditunda, caranya biar nundanya tuh berhenti. Kan kadang tuh nunda terus nggak dikerjain, terus gimana cara nanamin di hati biar yang ditunda tuh bisa dikerjain? Iya, kasih tips Buat supaya teman-teman di rumah iya nih. buat teman-teman di rumah supaya punya motivasi belajar dan garap tugas gitu. Waktu tugas pertama dari guru dikasih, Iya. aku pasti langsung nulis di kayak note kecil. Jadi ditulis misalnya mat tugas 1 gitu misalnya, terus PKN apa, terus bahasa Indonesia. Nanti aku tempel tuh, kan ada kan yang note ditempel itu yang Iya, warna itu ditempel di tembok. Jadi setiap kali aku masuk kamar pasti lihat. oh, Jadi keinget langsung terus. ke-trigger ya, langsung ke healing. Iya. Oh iya sih, iya. Mau tak coba nanti di rumah. Oke, coba ya, biar Iya. tugasnya nggak numpuk-numpuk lagi. Iya. Gak kerasa banget ya, kita udah ngobrolin banyak banget tentang sekolah offline. Makasih banget ya Dika yang udah jawabin. Ya, udah meluangkan waktu dan mau menjawab pertanyaan yang super duper panjang dari kita. Dan saatnya kita untuk pamit undur diri dan kurang lebihnya saya dan Bilkis mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.